warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Saiful dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Selamat datang di video pembahasan materi. Jika sebelumnya saya sudah beberapa kali membuat video tugas, kali ini saya akan membahas topik yang berbeda, tapi tetap sangat penting dan relevan, khususnya bagi kita yang belajar ekonomi syariah atau tertarik pada sistem keuangan Islam. Judul materi kita adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kenapa ini penting? Karena perbankan syariah itu tidak bisa berdiri sendiri, seperti tubuh manusia yang butuh organ-organ lain. Perbankan syariah juga butuh lingkungan, lembaga pendukung, regulasi edukasi, teknologi, dan kerjasama untuk dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat. Nah, lewat video ini saya akan menjelaskan isi materi secara lengkap, detail, dan jelas, serta memberikan contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang berkembang paling cepat di dunia. Di Indonesia sendiri, perbankannya sangat terlihat terutama sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah bank syariah bisa berjalan dan berkembang sendiri? Jawabannya tidak. Bank syariah membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga lain seperti lembaga keuangan mikro, lembaga pengawasan dan regulator, lembaga pendidikan dan pelatihan, media informasi, industri teknologi, bahkan lembaga internasional. Tanpa dukungan tersebut, perbankan syariah hanya akan menjadi konsep ideal di atas kertas, tetapi tidak kuat di dunia nyata. Maka dari itu, peran lembaga dan industri pendukung menjadi sangat vital. Sebelum kita masuk ke perannya, kita perlu memahami dulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan harus bebas dari riba atau bunga, bebas dari gharar atau ketidakjelasan, transaksi spekulatif, bebas dari maisir atau judi, berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan. Perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam,
istisna dan ijarah. Mengapa akad itu penting? Karena akad menjadi dasar hukum dan struktur transaksi. Beda akad, beda cara kerja, dan beda penggunaan dana. Misalnya, mudharabah digunakan untuk pembiayaan barang, mudharabah digunakan untuk kementerian usaha, ijarah untuk sewa menyewa. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya sekedar menabung atau meminjam uang, tetapi ikut terlibat dalam aktivitas yang halal dan produktif. Lembaga keuangan adalah pemain utama dalam sistem ini, tetapi ingat, lembaga keuangan syariah bukan hanya bank. Ada beberapa jenis seperti bank syariah meliputi bank umum syariah atau BOS, unit usaha syariah atau US, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Keuangan non-bank seperti asuransi syariah atau takaful, pengadaian syariah, pasar modal syariah. Peran lembaga keuangan ini adalah menyediakan produk keuangan berbasis syariah, menjadi perantara dana antara masyarakat dan sektor usaha, menghindari aktivitas keuangan haram, membantu pemerataan ekonomi, menguatkan ekonomi umat. Kalau tidak ada lembaga keuangan, prinsip syariah hanya akan menjadi idealisme dalam buku, bukan sistem nyata. Bayangkan kalau semua bank berjalan tanpa aturan, apa yang terjadi? Kekacauan, penipuan, dan hilang kepercayaan. Maka dari itu dibutuhkan regulator di Indonesia, pengawasan perbankan syariah antara lain OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pengawas dan regulator sistem. Bank Indonesia, kebijakan moneter dan sistem pembayaran, Dewas Syariah Nasional atau MUI, pengawasan kepatuhan syariah. Lembaga strategis yang mengembangkan ekonomi syariah, regulasi mencegah penipuan, manipulasi produk syariah, penyimpangan akad, riba terselubung. Regulasi juga melindungi nasabah dan membuat keuangan syariah lebih dipercaya. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang masih berpikir
Bank syariah sama saja dengan bank konvensional, padahal sebenarnya sistemnya berbeda. Maka dari itu, edukasi dan pelatihan menjadi penting. Ada beberapa bentuk edukasi. Yang pertama, program kuliah ekonomi syariah di kampus. Kedua, pelatihan sertifikasi profesi keuangan syariah. Ketiga, seminar atau workshop. Keempat, literasi keuangan untuk masyarakat umum. 5, konten edukasi digital. Tanpa edukasi, banyak orang tidak paham produk syariah. SDM kurang kompeten, sistemnya tidak berkembang. Perbankan syariah tidak boleh hanya meniru bank konvensional dan mengganti istilahnya. Ia harus inovasi. Contoh inovasi produk syariah: 1. Tabungan haji dan umrah. 2. Gadai emas syariah. 3. Kartu debit syariah. 4. Sukuk negara. 5. Pembiayaan properti syariah. Digital banking syariah. Tanpa inovasi, perbankan syariah akan dianggap ketinggalan zaman, tidak menarik generasi muda, market share tidak naik. Perbankan syariah saat ini berkembang di lebih dari 80 negara, bukan hanya negara Islam. Negara seperti Inggris, Jepang, dan Korea Selatan juga mengembangkan layanan perbankan syariah. Kerjasama internasional berguna untuk tukar ilmu dan standar global, menarik investor menjadi pusat keuangan syariah dunia. Menguatkan diplomasi ekonomi, negara seperti Malaysia sudah menjadi contoh sukses Indonesia Syariah Global. Ada banyak tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah, di antaranya 1. Tingkat literasi masyarakat masih rendah. 2. Salah kaprah bahwa bank syariah bank konvensional. 3. SDM khusus perbankan syariah masih kurang. 5. Teknologi belum merata di semua daerah. Yang kelima, persaingan dengan bank konvensional. 6. Regulasi kadang belum seragam. Untuk mengatasi ini, semua lembaga harus bekerja sama. Teknologi sekarang menjadi tulang punggung layanan perbankan. Contohnya mobile banking syariah, kris syariah, fintech, P2P lending syariah, wallet syariah, blockchain untuk akad. Teknologi mempercepat transaksi, membuka akses luas ke masyarakat, menarik generasi muda, membantu efisiensi operasional bank. Jika perbankan syariah tidak memanfaatkan teknologi, ia akan tertinggal.
Dari pembahasan panjang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan lembaga keuangan, regulator, edukator, teknologi, dan inovator. Dukungan industri pendukung memperkuat ekosistem keuangan syariah, kolaborasi, inovasi, dan literasi masyarakat adalah kunci keberhasilan dengan sistem mendukung yang kuat. Ekonomi syariah bukan hanya konsep agama, tetapi bisa menjadi solusi ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan yang panjang ini membantu teman-teman memahami betapa luas dan pentingnya peran lembaga pendukung dalam perbankan syariah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.